Hai, hello happiest people, balik lagi bareng aku Ina. Dan di video kali ini aku bakal share sesuatu yang itu nggak kalah penting dari goals. Kalau di video sebelumnya kita udah bicara gimana pentingnya goals untuk nemenin kita mencapai yang namanya kesuksesan. Dan kali ini aku juga bakal bocorin satu lagi kunci yang itu tuh perlu banget buat kita ketahui dan kita lakuin mulai dari hari ini. Jadi banyak banget literasi orang-orang yang bilang kalau ini tuh the key of success gitu. Kayak the secret of success. Hal ini benar-benar bakal ngerubah hidup kamu. Karena aku pun nerapin ini dan ini benar-benar bikin hidup aku jadi jauh lebih teratur. Apapun yang kamu lakuin sekarang, apapun yang sedang kamu minatin dan kamu fokus di situ gitu, baik itu di bidang education, terus misalnya di bidang kalian punya minat di traveling, cooking, makeup, atau bahkan sekarang yang lagi running bisnis, itu tuh penting banget untuk tahu satu hal ini. Pokoknya percaya deh, kalau kalian sudah bisa nerapin hal yang satu ini tuh kayak ibarat kunci suksesnya gitu loh. Jadi kalau kalian udah punya goals, itu untung banget dan keren banget. Ketambah hal yang satu ini bakal jadi hal yang kayak makin mantep gitu. Well, terus apa sih hal yang satu ini? And that key is deadline. Hah? Deadline gitu. Banyak mungkin yang kayak, kok deadline sih? Kayak mungkin pas ngedenger ini tuh ngerasa kayak itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk didengar. Karena banyak banget juga yang ngerasa kalau kita punya deadline tuh kayak kita ngerasa hidup kita jadi kayak singkat dan gak asik gitu kan. Sekarang kita jawab, kenapa sih deadline itu menjadi penting gitu untuk kita mencapai kesuksesan kita di dalam hidup? Why? What's the reason gitu? Oke guys, let's say sekarang kamu lagi baca buku untuk kelarin skripsi kamu gitu. Jadi kamu lagi proses menulis skripsi, tapi kamu nggak punya deadline. Nah, apa yang terjadi? Di hari pertama kamu mulai menulis skripsi tentang apapun itu, kamu mulai menulis sedikit nih. Di hari berikutnya kamu mulai menulis lagi dan ternyata bisa jadi lebih sedikit. Karena kamu nggak punya deadline, so kamu punya unlimited times untuk ngerjain skripsi kamu itu. Jadi ya udah, kamu bakal terus menulis lebih sedikit dan mulai kehilangan interest kamu, minat kamu, fokus kamu. Ya jadilah kamu ngerjain itu day by day gitu. Jadi kamu kayak lebih banyak wasting time karena ya tadi kamu ngerasa kayak punya unlimited times gitu. Gak ada yang bisa menjamin, dan ini kebanyakan memang terjadi kalau kita misalnya nulis atau melakukan sesuatu rutinitas itu day by day, ya kita lama-lama bakal kehilangan minat kita gitu, kehilangan energi kita untuk menulis itu. Dan apa yang terjadi? Ngaret lah skripsinya, atau bahkan karena mulai jenuhnya datang, udah gak mau digarap lagi gitu tulisannya. Jadi ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi kamu gak punya deadline. Nah, beda halnya ketika kamu sudah menentukan deadline di awal. Memang ini kayak lebih straight dan bakal bikin kamu ngerasa should I gitu, karena kan kita punya otoritas atas diri kita sendiri. Bener banget. Tapi kalau kalian di sini atau kalau kamu di sini nggak punya otoritas untuk berkomitmen sama diri kamu sendiri untuk menyelesaikan apa yang sedang ingin kamu selesaikan, ya sama aja gitu, itu nggak bakal selesai karena kamu sendiri nggak mau untuk nentuin deadline itu di awal. Percaya deh guys, kamu bakal amazed sama hal yang kamu lakuin dan keputusan yang udah kamu ambil perihal deadline ini. Kamu bakal amazed gimana strict deadline will change your life kayak gitu. Contoh ya, kayak kita ambil case study yang tadi. Di hari pertama kamu mulai menulis sedikit. Di hari kedua, karena kamu tahu kamu punya deadline, kamu menulis lebih banyak. Dan di hari ketiga, karena kamu tahu ini adalah hari terakhir misalnya, kamu harus menyelesaikan tugas ini, atau kalau enggak nanti kamu gagal bisa konsul karena misalnya dosennya itu punya waktu yang terbatas dan cuma di hari itu, kamu bakal bener-bener nge-push diri kamu untuk menulis di hari itu juga sampai selesai, apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kamu punya deadline gitu. Ada yang pernah bilang, kalau kita nggak nge-push diri kita sendiri, nggak bakal ada orang yang bakal push diri kita. Karena kita punya otoritas gitu terhadap diri kita. Walaupun itu sakit nggak sakit,
terus keras nggak keras gitu, itu otoritas kita untuk memilih kita mau men-treat diri kita untuk kayak gimana gitu. Dan let's see gitu, hasilnya nanti bakal ngasih tahu kita di belakang kayak gimana jerih payah kita selama ini. Perfectly, ketika kalian punya yang namanya deadline, memang itu kita nggak bisa pungkiri ada yang namanya nanti kalian bakal ngerasain yang painful, males, sebel gitu, terus ya ngantuk, boring, kok boring sih? Bored, atau kalian ngerasa kayak udah jenuh sejenuh-jenuhnya, itu bakal terjadi. Tapi kalau kalian berhasil untuk komit sama deadline yang udah kalian tetapin di awal, itu bener-bener bakal beda banget hasilnya. Contoh aslinya adalah aku sendiri udah nerapin untuk punya deadline untuk diriku sendiri itu selama belakangan hari ini. Bisa kita lihat 50 hari yang lalu aku komit sama diriku sendiri untuk menetapkan deadline dan membaca 1 buku 1 hari. Di situ ya udah, aku langsung kayak oke, aku harus baca buku, dan bukan cuma baca buku tapi aku juga resensi bukunya, aku bikin mind mappingnya, terus aku juga menaruhkan harapan di situ, aku ingin mempelajari apa di sini dan apa yang akan aku terapkan setelah aku membaca buku itu gitu. Jadi karena aku nge-push diri aku dan aku tahu ini adalah sebuah komitmen terhadap diri aku sendiri, karena kita yang tahu kita bohong apa enggak, kita yang bakal tahu dan ngerasa nggak nyaman kalau kita misalnya nge-skip itu dan pura-pura lupa tentang janji kita di awal. Jadi alhamdulillah sampai hari ini aku komit, dan ini adalah hari ke-50 aku sudah menyelesaikan untuk menulis resensi dari 50 buku setiap hari tanpa stop kayak gitu. Dan ada kepuasan tersendiri di situ, dan wow, ternyata aku bisa gitu baca 1 buku 1 hari, dan ini adalah hari aku mendapatkan 50 judul buku yang udah aku serap kayak gitu. Kalaupun aku lupa, aku masih punya mind mappingnya. Aku kasih lihat ya, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini map yang aku aku dedikasikan untuk menaruh semua mind mapping dari buku yang aku baca gitu. Kenapa bisa? Bisa aja ternyata karena aku punya kemauan. Lihat nih. Tada! Udah sebanyak ini. Bisa lihat nggak? Tuh. Jadi tanpa terasa aku sudah menghasilkan, teman-teman, ini mind mapping dari buku yang aku baca. Jadi 1 buku itu wajib aku bikin mind mappingnya kayak gini gitu. Dan nggak kerasa udah 50 buku aja, dan nggak tahu, aku rasanya happy banget, kayak ya ampun gitu, aku berhasil men-challenge diriku sendiri dengan deadline, dan ternyata asik juga, lama kelamaan juga nggak jadi beban kayak gitu, karena aku juga melalui proses yang namanya males, ngantuk, tiba-tiba kayak nggak mood sama sekali, bahkan di hari Minggu harus tetap kayak ngeresensi buku, tapi deadline gitu. Deadline ngajarin kita untuk jadi orang yang disiplin, ngajarin kita untuk jadi orang yang punya komitmen terhadap diri sendiri, karena ya tadi, karena kita adalah yang punya otoritas terhadap diri kita. Kita mau jadi orang yang berkembang atau ya udah segitu aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan mengetahui yang namanya pentingnya deadline ini, terus hal-hal menakjubkan yang deadline kasih ke kita, apakah kalian masih takut sama deadline? Coba tanya dulu sama diri kalian sendiri, karena ternyata deadline itu membantu kita banget nih untuk terus berkembang. Oke, ini analoginya kalau misalnya kalian itu belum punya deadline. Anggap ini Word. Oke. Kalau kalian nggak punya deadline, karena kalian ngerasa waktu kalian itu unlimited, itu tuh kalian terus kayak kerja, terus day by day tuh kayak ngerasa oke. Dan kayak di hari ketiga tuh bukannya makin bertambah, tapi malah gini-gini aja. Terus apa yang terjadi? Karena nggak punya deadline, terus kalian ngelakuin itu day by day, jadi kayak ya udah, interest kalian tuh malah jadi kayak turun gitu. Beda banget kalau misalnya sekarang kalian tuh punya deadline. Anggap deadline kalian itu harus diselesaikan ya dalam 3 hari gitu. Anggap di sini nih.
Alih-alih yang terjadi itu adalah, anggap ini garis nolnya, sorry, seharusnya mulai dari sini. Kalian nulis lebih banyak di hari pertama, di hari kedua kalian tahu kalian harus nge-push diri terus. Dan yang terjadi di hari ketiga bener-bener ya udah selesai. Kalian jadi orang yang deal done. Nah, ini nih pentingnya deadline itu di sini. Dia bakal ngebantuin kita untuk nge-push potensi yang kita punya. Oke?